Anda Rocky sangat percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Saya bahkan Dia bahkan percaya. kenapa selalu ada semacam obsesi atau keinginan hasrat untuk mendirikan negara Islam? Karena sejarah kita menyediakan amunisinya melalui Piagam Jakarta. Nah, di dalam teori ideologi, sesuatu yang pernah dihapus, membekasnya itu akan makin dalam. Jadi biasakan aja kita hidup dengan ada orang bercita-cita mendirikan negara Islam. Ya udah, kenapa mesti dilarang? Lo justru Pancasila dasarnya pertama-tama ada Piagam Jakarta, mau dihapus itu, sejarah itu tuh. Jadi ngapain manipulasi sesuatu yang secara faktual pernah bersemayam di dalam cita-cita kita tuh. Republik ini idenya macam-macam. Negara Islam, balik pada kesultanan, pergi pada republik, negara liberal segala macam, negara komunis bahkan pernah ada. Biarin aja kita hidup dengan seluruh alam pikiran itu. Jadi jangan di SKB-kan alam pikiran itu. Oke. Ya, baik. Bedakan antara alam pikiran, bedakan ya. Bedakan antara meja dengan apa yang Anda bisa tarikan di atas meja itu. Kita tidak menolak, kita tidak menolak diskusi. Kita tidak menolak diskusi, tapi ketika Anda kemudian ada gerakan untuk memotong kaki meja itu dan mengganti dengan sesuatu yang sangat lain, itu adalah soal yang lain. Anda bisa berdiri ketika ada jadi ahistoris akhirnya kan? Oh, kenapa? Bahwa cita-cita itu pernah ada dalam sejarah kita. Oh, tidak ahistoris. Loh, Justru proses historis, enggak. Proses historis itu bukan sekedar dinamis. Dia ada statisnya, enggak ada dinamis lagi. Nah, ya kenapa kita ada pilih yang statis? Itu suatu historis. Kita sepakat. Kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara Republik Indonesia, kecuali kemudian Anda mau berbicara tentang sesuatu yang lain, tentu itu gak ada berdebat di situ. Itu bicara Gini, soal saya melihat sih perbedaan di mana. Ya. Kalau Bung Rocky ingin mengatakan bahwa apapun mau pikiran mau mendirikan apa, membangun apa, nggak usah dicemaskan. Biarlah itu menjadi pikiran dan diskusi bersama. Sementara Anda Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Saya bahkan Dia bahkan percaya bahwa Sementara aku bisa Anda makan kepalaku mengkhawatirkan. sendiri. Itu nggak kemungkinan saya terjadi. nggak percaya you bisa makan kepalamu sendiri. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Karena Anda mengatakan bahwa NKRI harus menyediakan tempat bagi ide untuk merobohkan NKRI. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Jadi, kalau melanjutkan diskusi kita ya, lanjutkan diskusi kita. Supaya clear ya. Roboh kalau pertumbuhan ekonomi minus itu NKRI roboh bukan karena ideologi itu. Bung Rocky tidak pernah takut akan ide. Biarkan ide itu seliar mungkin. Bung Budiman jangan juga meremehkan ide. Betul. Karena dari ide-ide yang selama ini terkumpulkan itu bisa menjadi satu gerakan yang membunuh. Begini ya. Kita bicara sejarah. Kita bicara sejarah. Boleh Ketika nggak ide Anda. kembali soal FPI dulu. Kembali soal Oke, FPI. Enggak, ini soal Dia mau clearkan, benar ya? Oh iya, jadi ada sejarah Islam tadi ya, dia katakan ya. Sejarah Kembali Islam. soal FPI tadi. Oke. Jadi memang kita tidak nafikan bahwa dalam perjalanan beberapa tahun terakhir ini, salah satu tokoh FPI dalam hal ini Habib Rizik telah menjadi salah satu figur yang banyak dijadikan referensi, jadi acuan oleh kelompok-kelompok yang punya pemikiran tertentu begitu. Dan yang saya ketahui, Habib Rizik ini memang punya pemikiran konsep tersendiri mengenai NKRI yang disebut sebagai NKRI bersyariah. Nah, cara berpikir seperti ini bagi pemenang, saya katakan, bagi pemenang kontestasi ideologi Republik ini ketika didirikan, itu tentu saja out of question begitu loh. Karena yang disepakati, yang dirancang untuk negara ini adalah NKRI. Karena itu ideologi-ideologi yang lain yang bertentangan dengan NKRI akan ditolak. Begitu. Itu adalah mekanisme yang berlaku untuk sebuah negara yang mempertahankan eksistensinya. Iya, ideologinya bukan ide tentang ideologi, beda itu. Ini kan ide tentang ideologi itu. Bukan ideologi kan? Maksudnya bagaimana? Ya Pancasila itu ideologi. Persis, seperti yang tadi saya bilang, Bung Rocky itu idenya, jangan membunuh idenya, biarkan ide itu berkembang. Sementara Bung Budiman, jangan menafikan itu saat ini bisa menjadi kekuatan besar yang nggak boleh. Oh, saya setuju dengan Budiman. Iya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ide itu biarkan dan tidak bisa tumbuh, itu ahistoris justru. Bagaimana? Kalau Anda mengatakan ide itu tidak bisa tumbuh dan berkembang, ya, dan akhirnya berkuasa, berarti Anda ahistoris. Karena itu mesti semua dibunuh. peristiwa itu, Jadi dibunuh semua idenya. negara ini. Gini. Ide itu jadi historis. Ditolak. You yang jadi historis. Ditolak. Bagaimana? FPI itu bukan ide. FPI itu FPI adalah sebuah ide yang sudah mewujud jadi
pentungan. Gerakan. Ketika ketahuan Bukan Anda FPI, meminum ya. wine. Ini nggak nangkap-nangkap Enggak, tadi. ide FPI adalah sebuah ide yang sudah menjadi pentungan dan bisa dipakai untuk memukul Anda ketika mengetahui mereka mengetahui Anda mau minum wine. Ya, ide itu sudah menjadi Dia sudah menjadi action. pentungan. Sudah menjadi action. Sudah Terus, menjadi ide itu sebuah sudah menjadi kawat kekuatan berduri. besar. Sudah menjadi kawat berduri. Terus Ya, dia sudah membentuk orang-orang yang minum atau orang yang kemudian dianggap berbeda oleh mereka. Melanggar hukum. Dan FPI Melanggar hukum. saya Dan mereka sudah melakukan tindakan dari polisi moral di luar Melanggar sistem yang hukum. ada. Ya. itu FPI, saya itu anti FPI itu sejak di Monas itu. Gue berkelahi sama Munarman, walaupun dia teman gue itu. Tapi itu 20 tahun lalu. Sekarang Anda lihat perubahannya kok sosial sini berubah. Anda yang nggak berubah. Berubah di mana? Ada RT-nya masih sama. Berubah di tadi. masih sama. Ada RT-nya Bahwa masih semua sama. tindakan dari berkelahi dengan Anda, menyiram Profesor Tamrin Amatogola, itu bagian dari sebuah konteks Terus? menciptakan khilafah. tadi. Bertambah nggak kekerasannya sekarang? Apa? Bertambah nggak kekerasan FPI? Apa yang bertambah? Berubah nggak eksistensinya? Bertambah nggak Berubah nggak raison d'être untuk melakukan kekerasannya? ukuran dari eksistensi? Raison d'être, alasan keberadaan kekerasan selama ini maupun berkurangnya kekerasan menurut Anda itu berubah nggak alasan ya. melakukan kekerasan? Oke, atau tidak Oke, saya kekerasan? terangkan tuh. Ya. Saya terangkan tuh. Heeh. Raison d'être dari sebuah manusia adalah violence. Apa? Yuk, Oh, kalau Anda mengatakan begitu, kalau raison d'être Anda setiap orang adalah violence, Iya. Anda setuju kita menciptakan sistem serigala memakan serigala atas yang karena lainnya. itu dibuat Karena itu dibuat Negara. aturan, Karena- dibuat kesepakatan, Negara. dibuat konstitusi, dibuat jadi- SKB, ya kan?